membantu teman baikku menghadapi kencan buta. Agar pihak lain mundur teratur karena kesulitan. Aku langsung bicara. Sudah bercerai dan memiliki 2 anak. Emen yang duduk di depanku terlihat terkejut. Hais, aku mandul. Sekalian jadi ibu tiri bagi anak-anak. Kita langsung pergi untuk mendaftar. Aku jadi bodoh. Ini kok berbeda dengan apa yang kupikirkan. Melihat situasi, aku segera mengaku bahwa aku adalah penyamar. Segera pergi. Tapi tak kusangka dia langsung menarikku ke kantor catatan sipil. Ternyata ingin melanjutkan sandiwara menjadi kenyataan. Saudaraku, bantu aku menghadapi kencan buta. Seorang pemuda berpakaian mewah seperti HHGZ. Meletakkan tangan di bahuku. Aku menoleh ke pemuda di sebelahku. Zhang Heng, hal seperti ini bisa dibantu. Teman baik, waktuku hari ini. Aku sekarang sedang mengejar SH. Hari ini sudah rencana untuk makan. Ini adalah yang sulit kudapatkan. Kau hanya perlu membantuku menghadapi ini. Meskipun tidak bersedia. Lalu minta bantuan PG. Mendengar nama SH, tatapanku suram sejenak, lalu kembali normal. Kepahitan yang tertekan. Aku mengangkat alis dan berkata, semudah itu. Tentu saja. Begitu saja sederhana banget. Tapi aku tidak akan membiarkanmu bekerja sendiri. Biaya penampilan 10.000. Aku menggelengkan kepala dan berkata, tidak perlu. Kita adalah sahabat baik. Hanya perlu pergi sebentar saja. Beritahu alamat dan waktu. Saya akan mengaturnya. Ruang A lantai 2 restoran Mawar Merah. Hari ini jam 3 sore. Zhang Heng segera berkata, oke, baiklah. Saya tahu kok. Mengangguk sedikit. Keduanya keluar dari kelas. Mau pergi makan bersamaku? Zhang Heng berkata, oke, nanti aku akan keluar untuk makan. Melihat punggungku yang pergi. Senyuman di wajah Zhang Heng menghilang. Tatapannya menjadi dingin. Seseorang datang di sebelah Zhang Kuo. Kau juga cukup kejam. Ya, biarkan anak itu pergi berkencan dengan calon istri gila itu. Apakah ada cara? Kalau tidak, pergi saja. Zhang kembali melihat orang yang menjaga kesehatan. Orang itu membuat simpangan jalan. Aku pasti sudah gila. Ya, wanita itu memiliki kehidupan pribadi yang sangat kacau. Tidak jelas dengan seorang artis pria. Bahkan hamil oleh orang lain. Tidak tahu apakah itu benar. Zhang Heng mengangkat bahu dan berkata, siapa yang tahu? Lagi pula, jika bukan karena aku adalah anak haram di keluarga ini. Kau pikir ayahku akan membiarkanku bertemu dengannya? Jika aku benar-benar menikahi orang itu, aku akan benar-benar hancur di keluarga Zhang. Si kakek malah bikin dirinya semakin tua. Aku percaya harus menjadi yang pertama dengannya. Jadi, kau mengejar Xuanshu. Selama kau berhasil mendapatkan posisi di keluarga Zhang dengan Qin Wanshu, semuanya akan aman. Zhang Heng tersenyum dan berkata, bagus. Jadi, aku hanya bisa mengorbankan Chen sedikit. Nanti aku akan mengalihkan tanggung jawab kepada Gu Chen. Meskipun ayahku marah, dia tidak akan berlebihan denganku. Orang di samping itu berkata, kau tidak takut ayahmu akan menyerang Gu Chen? Nanti ayahmu hanya perlu mengatakan sedikit. Gu Chen kemungkinan tidak bisa bertahan hidup di seluruh provinsi. Saya sudah tiba di restoran 5 menit lebih awal. Wanita yang akan dijodohkan belum datang. Saya duduk di samping meja makan dan mengeluarkan ponsel untuk melihat waktu. Saya berencana akan pergi jika tidak melihat siapapun dalam 10 menit. Ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan untuk Zhang Heng. Duduk di samping meja makan, saya mengeluarkan sebuah buku yang saya bawa. Dia duduk di sana dan terlihat. Saat Su Qingyue masuk, yang dilihatnya adalah pemandangan ini. Seorang remaja tampan memegang sebuah buku dan sedang membaca. Cahaya yang masuk dari jendela mengenai wajahnya. Membuat kontur wajahnya sedikit bercahaya. Melihat pemandangan ini, matanya sedikit bersinar. Kecemasan yang biasa berkumpul di antara alisnya sedikit menghilang. Aku juga mendengar suara itu. Menutup buku dan melihat kembali. Saya hanya melihat seorang wanita tinggi yang datang dari arah pintu. Wanita itu mengenakan kipau berwarna coklat. Itu menonjolkan tubuhnya dengan sempurna. Berbeda dengan kelembutan wanita biasa. Wanita ini memiliki semangat berani. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu begitu dingin sampai membuat suasana terasa sangat dingin. Saya segera bangkit melihat situasi. Dalam sekejap tidak tahu harus menjawab apa. Wanita Xiao Ye yang pertama berbicara. Kamu Zhang Heng. Saya menyadari ada sindiran dalam suara wanita itu yang dingin. Saya membuka mulut, tetapi tetap mengangguk dan berkata, benar, saya adalah Zhang Heng. Wanita itu perlahan mendekat ke depan saya. Memeriksa saya dari depan, belakang, dan samping. Seolah-olah sedang menilai suatu barang. Tiba-tiba dia menarik napas dalam-dalam. Sepertinya merasakan sesuatu. Akhirnya sudut bibirnya menunjukkan senyuman yang menggoda. Kemudian dia melemparkan sesuatu ke meja makan. Saya menyadari itu adalah sesuatu yang disebut jari harimau. Saya merasa sedikit canggung. Membawa suatu benda untuk kencan buta. Ini situasi apa sih? Dalam tatapannya, saya merasa gelisah.
Saya mempertimbangkan kata-kata saya. Memaksakan diri berkata, kencan buta kali ini juga karena desakan keluarga. Saya sedikit memiliki pemikiran lain. Percaya bahwa Nona juga tidak tertarik. Saya datang ke sini juga untuk menghadapi keluarga. Percaya bahwa Nona Su juga begitu. Kita akhiri sampai di sini hari ini. Saya selesai berbicara dan bersiap untuk pergi. Diam dulu. Perempuan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut. Apakah kamu sudah pergi? Wanita itu melihat saya yang akan pergi. Kecemasan yang memudar di wajahnya kembali menjadi kental. Tidak tahu apakah Nona masih ada urusan lain. Ini pertanyaan yang tidak bisa aku abaikan. Wanita itu mendekat saat berbicara dengan saya. Menghirup aroma tubuhku. Mata bersinar. Lalu dengan penuh rasa ingin tahu melihat saya dan berkata, ketika datang, keluarga mengeluarkan perintah mati. Asalkan kamu tidak cacat fisik, maka saya harus setuju. Jadi, kamu harus bisa. Mari kita urus sertifikat pernikahan terlebih dahulu. Saya juga bisa pulang untuk melaporkan tugas. Tidak tahu. Saya terkejut. Ini benar-benar penolakan yang tak tertahankan. Dengan alis tajam, mencibir dan menatap dengan ganas. Memancing apa? Tidak ada alasan. Saya tidak memiliki pemikiran apa-apa tentang Nona Su. Kali ini hanya untuk kencan buta, bukan pertunangan, bukan. Saya segera menjelaskan. Wanita itu tertawa dingin dan berkata, kau mengira aku tidak menyukaimu? Sang 11. Kau bukan anak haram dari keluarga Sang. Kau merasa punya hak untuk menolak aku? Su Qingyu baru saja selesai berbicara, langsung berdiri. Dia mengenakan alat pemukul yang ada di meja dan mendekatiku. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Saya tidak menyangka semuanya akan semelut ini. Tapi saya pasti tidak bisa menikahi wanita ini. Tidak mengerti diri sendiri adalah masalahnya. Kuncinya adalah saya bukan Sang Heng. Nona, aku akan berkata jujur padamu. Saya bukan Sang Heng. Saya hanya menggantikan Sang Heng untuk berkencan denganmu. Saya memutuskan untuk tidak peduli pada Sang Heng. Jika kau bilang tidak, ya sudah. Apakah kamu mau bermain denganku? Su Qingyue memukul meja makan dengan tinjunya. Dia bahkan merusak meja hingga satu bagian terlepas. Saya sudah memanggil satu kali. Tapi saya tetap berani berkata. Saya membawa SFZ. Lihatlah. Saya benar-benar bukan Sang Heng. Saya dengan hati-hati menyerahkan SFZ saya. SFZ bisa dipalsukan. Bahkan melihat Qingyu, aku tidak bisa melihat lebih lama lagi. Pakaian ini. Saya juga punya buku yang bisa membuktikan itu. Di mana ini? Jika kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu bukan Sang Heng, saya akan membiarkanmu pergi. Su Qingyue berkata dengan nada sedikit menggoda. Prosedur di buku registrasi masih tertinggal di sekolah. Kamu ikut saya ke sekolah dan kamu akan tahu. Saya tahu kok. Sekarang pergi. Ayo pergi sekarang. Dia berbalik dengan cepat dan berjalan keluar. Saat dia datang, dia mengendarai sebuah Ferrari. Ferrari merah itu sangat mencuri perhatian di jalan. Sudah sampai di gerbang sekolah. Qingyu sudah datang. Kamu pergi ambil buku untukku. Saya menunggu kamu di sini. Jangan berpikir untuk tidak keluar. Jika kamu berani, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Meskipun saya meminta teman sekelas untuk membuktikannya. Pihak lain tidak percaya. Saya harus mengambilnya sendiri. Berniat untuk menelepon Sang Heng. Tapi keadaan sudah berubah, aku nggak tahu harus bilang apa sekarang. Aku mengambil buku registrasi rumah tanggaku dan datang ke gerbang sekolah. Memberi isyarat untuk naik mobil. Saya tanpa daya hanya bisa masuk ke mobil. Kemudian saya menyerahkan buku registrasi rumah tangga kepada Su Qingyue. Ah, ini adalah buku catatan keluarga. Dalam waktu sesingkat ini, saya tidak mungkin memalsukan buku registrasi, kan? Jika kamu masih tidak percaya, aku bisa memanggil mentor. Qingyu sudah melihatnya, bahkan buku catatan keluarga juga. Tidak berbicara. Seorang pria keluar dari pintu. Sik, kau mau apa? Aku agak cemas. Menikah? Aku sudah bilang padamu bahwa aku bukan Sang Heng. Kenapa kamu masih ingin menikah denganku? Karena terburu-buru, wajahku sudah berkeringat. Lagu ini luar biasa. Ini adalah harga dari penipuan ini. Jika kamu berani menolak. Aku baru saja bilang. Saya sudah masuk universitas, kamu nggak percaya. Aku mengernyitkan dahi. Memikirkan kebenaran kata-kata lawan bicara. Kamu hanya mengacau. Aku akhirnya berkata. Sekarang kamu baru tahu. Apakah Sang Heng tidak pernah memberitahumu tentang karakternya saat mengirimmu? Apakah kamu tidak merasa ada konsekuensi dengan bergandeng tangan bersama Sang Heng? Wanita itu memiliki wajah yang gila dan sedikit menyeramkan. Kecepatan mobilnya sangat cepat. Aku tidak berani lagi dengan wanita ini. Aku merasa wanita ini tampaknya tidak normal. Segera tiba di pintu kantor urusan sipil. Namun, wajahku sedikit suram. Setelah turun dari mobil, saya tidak berniat untuk masuk ke kantor pemerintah. Saya merasa kemarahan saya mulai lembut. Saya perlu sertifikat ini untuk menjelaskan kepada keluarga. Saya baru saja meminta, tapi tidak ada kamu. Jika saya tidak menikah,
Siapa yang tahu kepada siapa mereka akan menjual saya. Tenang saja. Setelah mendapatkan sertifikat, kita tetap masing-masing. Asalkan saya bisa menghadapi keluarga, saya akan segera mengurus perceraian. Kamu juga tidak ingin saya menikah dengan seorang yang pincang atau bodoh, kan? Melihat penampilan wanita itu yang menyedihkan, saya sudah mencuri hati. Sampai saya menerima buku kecil merah itu, saya masih belum sepenuhnya sadar. Saya benar-benar sudah menikah. Wanita itu saat ini memberikan saya sebuah kartu. Di sini ada 500.000. Ini sebagai kompensasi untukmu. Saya mendorong kartu itu kembali. Saya tidak memerlukan kompensasi. Hanya butuh janjimu. Nanti uruskan perceraian bersamaku. Wanita itu dengan cepat menyelipkan kartu itu ke pelukanku. Saya bilang, kalau dikasih, ya dikasih. Jika tidak patuh, jangan harap bisa bercerai. Zhang Heng memegang sebuah bunga, menunggu dengan diam. Aku kembali ke asrama dengan lesu. Di asrama masih ada satu orang lagi. Kembali menjadi Su Jie. Jie mengangkat kacamatanya dan memandangku. Gu Chen, ada apa denganmu? Ekspresi wajah yang tidak senang sama sekali. Aku mengernyitkan dahi. Dia masih belum memberitahu temannya tentang hal ini. Karena dia mengatakan akan bercerai. Jadi semakin sedikit orang yang tahu tentang ini, semakin baik. Apakah kamu tidak senang karena Zhang Heng berkencan dengan Qin Wanshu sendirian? Jie kemudian bertanya. Aku sedikit terkejut. Sepertinya Zhang Heng memang pernah mengatakan dia berkencan dengan Shushu. Aku agak terdiam. Seharusnya aku tidak senang. Tapi sepertinya aku tidak berhak untuk tidak senang. Saat itu di gedung asrama wanita, Zhang Heng memegang sebuah bunga sambil menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, matanya bersinar. Seorang wanita keluar dari pintu asrama wanita. Wanita itu memiliki aura yang anggun dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dapat dikatakan, air yang jernih melahirkan bunga teratai alami tanpa hiasan. Dia cantik tanpa riasan. Shushu, kamu sudah datang. Zhang Heng tersenyum dengan percaya diri, mengira dirinya memikat. Segera mendekat. Suan dengan santai mengangguk sedikit. Sepasang mata cantik itu melirik ke sekeliling. Tidak melihat sosok yang diinginkannya, ia mengernyitkan dahi. Aku sudah memesan restoran. Mari kita pergi. Zhang Heng berkata. Qin Wanshu sedikit ragu. Tetapi ia tetap mengangguk sedikit. Ini membuat hati Zhang Heng berbunga-bunga. Mengikuti Zhang Heng menuju restoran. Ia melihat-lihat di sekeliling. Menyadari bahwa dari awal sampai akhir hanya ada Zhang Heng seorang. Qin Wanshu mulai berbicara. Biasanya kamu selalu membawa teman sekamarmu, kan? Kenapa hari ini kamu sendirian? Wajah Zhang Heng sedikit kaku. Tetapi ia tetap berkata, anak itu Gu Chen pergi untuk kencan buta. Tapi hari ini ada urusan. Tubuh Qin Wanshu sedikit terkejut. Gu Chen pergi untuk kencan buta. Kesalahan yang terjadi. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau bilang, bagaimana bocah itu bisa diam-diam pergi kencan buta? Mungkin tahun ini kita bisa merasakan perayaan bahagianya. Zhang Heng berkata. Qin Wanshu mendengar dan menundukkan mata. Menggigit bibirnya yang seksi. Zhang Heng berkata, mari kita makan dulu. Saya telah membeli 2 tiket bioskop. Setelah makan, kita pergi menonton film, ya? Mungkin bocah Gu Chen itu juga akan pergi menonton film. Mendengar itu, Qin Wanshu mengangguk. Zhang Heng melihat situasi itu, ekspresi bahagianya sulit ditekan. Ini bisa dianggap sebagai langkah penting. Dia bisa dengan bangga menyatakan bahwa dia adalah pacar Qin Wanshu. Sebelumnya kesempatan ini milik Gu Chen. Sekarang Gu Chen tidak memiliki kesempatan lagi. Di asrama, saat itu, Su Jie sedang berbicara denganku. Dulu kau dan Suanshu bersama. Pergi ke perpustakaan bersama. Pihak lain juga menunggu untuk makan bersama. Kami semua mengira kau dan dia sedang berpacaran. Tetapi bagaimana bisa sampai sekarang Zhang Heng yang mengejar Suanshu? Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Aku tak bisa mengingat saat pertama kali bertemu dengan Qin Wanshu. Hari itu dia pertama kali masuk universitas. Pertama kali masuk perpustakaan. Di sebuah sudut, dia bertemu dengan Qin Wanshu. Mereka duduk diam di sana sambil membaca. Tidak ada yang mengganggu satu sama lain. Tetapi tampaknya ada kesepakatan di antara mereka. Mereka pergi ke sana setiap hari untuk membaca. Dari ketidakpastian sejak awal, hingga akhirnya saling mengangguk. Dan aku mengumpulkan keberanian untuk memperkenalkan diri kepada Qin Wanshu. Senyuman di wajah Qin Wanshu saat itu sangat cantik. Aku sampai tertegun melihatnya. Hari itu mereka pergi bersama ke kantin untuk makan. Ini tampaknya menjadi kesepakatan di antara mereka. Masih ingat suatu hari ketika hujan. Aku menggunakan pakaian untuk melindungi Qin Wanshu dari hujan deras saat mengantarnya pulang. Kami tertawa sepanjang jalan. Semua orang mengira aku dan Qin Wanshu berpacaran. Saya pribadi berpikir demikian. Namun, suatu ketika saya secara kebetulan mendengar percakapan Qin Wanshu dan teman sekamarnya. Apakah kamu berkencan dengan Gu Chen? Tanya teman sekamar Qin Wanshu. Namun, Qin Wanshu bersikeras membantah. Kami tidak berkencan. Kami hanya teman biasa yang saling berbicara.
Qin Wanshu berbicara dengan serius. Benar juga. Dia seorang pemuda miskin, bagaimana bisa dia cocok untukmu, Nona Qin? Teman sekamarnya berkata dengan nada meremehkan. Qin Wanshu tidak membantah. Sepertinya dia juga berpikir demikian. Hari itu, saya berdiri diam di tempat cukup lama. Di dalam hati ada rasa sakit yang membuatku sedikit sesak nafas. Namun, saya tahu bahwa saya tidak bisa terlalu dekat dengan Qin Wanshu. Langkah kaki bisa disalahartikan. Sejak saat itu, saya sengaja menghindari Qin Wanshu. Karena saya tahu saya tidak layak. Qin Wanshu hanya menganggap saya sebagai teman biasa. Hanya teman yang bisa diajak bicara. Aku tidak lagi pergi ke perpustakaan. Tidak lagi menunggu dia untuk pergi ke kantin. Sampai Zhang Heng bertanya padaku, apakah aku dan Qin Wanshu adalah pasangan? Xiao Tian, aku membantah hubungan kami. Aku sedang berpikir. Ini mungkin juga merupakan jawaban yang diharapkan Wanshu. Saat itu, Zhang Heng. Namun, kalian bukan pasangan. Kalau begitu, aku akan bertindak. Aku bahkan lupa ekspresiku saat itu. Hanya sejak saat itu, Zhang Heng mulai secara terbuka mengejar Xu Shu. Zhang Heng juga memintaku untuk membantunya mengajak Qin Wanshu. Meskipun tidak tahu mengapa Zhang Heng setiap kali harus sendiri mengajak Xuan. Mungkin dia merasa dirinya sudah cukup dekat dengannya. Sampai sekarang, Zhang Heng akhirnya mengajak Xuan berkencan secara pribadi. Aku juga merasa sedikit cemas. Aku mengeluarkan alat studi keramik. Hanya dengan cara ini aku bisa melupakan semua itu. Hal-hal yang membuatku merasa tidak nyaman. Saat malam semakin larut, Zhang datang. Dengan senyuman di wajahnya. Aku dan Shushu sudah resmi berpacaran. Zhang membuka mulutnya. Mendengar itu, aku merasa sedikit pahit di dalam hati. Zhang Heng berbaring di tempat tidur dan berkata dia ingin pindah. Dia punya cukup kemampuan untuk menyewa apartemen di luar. Dengan begitu, dia punya kesempatan untuk membawa Qin Wanshu ke tempat tinggalnya. Zhang Heng bercerita panjang lebar tentang harapan masa depannya. Sangat bersemangat. Seolah-olah dia sengaja mengatakannya untukku. Hingga larut malam, aku berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi. Aku terbiasa berlari mengelilingi lapangan. Tiba-tiba, tubuhku terasa seperti melompat. Aku melihat sosok yang familiar. Itu adalah Qin Wanshu. Qin Wanshu mengejarku. Apa kabar belakangan ini? Aku menghentikan langkahku. Qin Wanshu juga berhenti dan menatapku dengan tenang. Saya baik-baik saja. Saya merasa tenggorokan saya sedikit sakit. Telapak tangan Qin Wanshu mengepal. Berusaha untuk bersikap acuh tak acuh. Kemarin saya pergi kencan buta. Saya mengangkat kepala dan melihat Wanshu. Saya bingung mengapa Qin Wanshu tahu. Saya teringat Zhang Heng. Menghadapi tatapan Qian Shu, saya tetap mengangguk. Meskipun saya pergi sebagai pengganti Zhang Heng. Tapi saya memang pergi kencan buta. Qin Wanshu menundukkan kepala. Baik, saya sudah tahu. Saya tidak akan memukul lagi. Qin Wanshu pergi. Bayangan di belakang sedikit kesepian. Saya berdiri di lapangan, sedikit bingung. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya dimaksud oleh Su Wanshu. Dia bertanya sebagai seorang teman. Masih sesuatu yang lain. Sejak hari ini, hubungan saya dengan Qin Wanshu hampir tidak ada. Sepertinya Qin Wanshu mengakui hubungannya dengan Zhang Heng. Setidaknya ketika seseorang bertanya, dia tidak membantah. Tidak seperti hubungan saya dengannya. Dia biasanya akan memberikan bantahan yang jelas. Pada saat ini, di asrama Qin Wanshu, teman sekamar Li Qing melihat Qin Wanshu dan berkata, apakah kamu benar-benar menerima lamaran Zhang Heng? Qin Wanshu tidak menjawab. Zhang Heng juga tidak buruk. Kapan kamu dan dia akan menjadi pasangan yang sebenarnya? Apakah kamu berdandan secantik ini hari ini karena tidak akan pulang setelah keluar? Seseorang mengejek. Li Qing menggelengkan kepala. Saya sebenarnya merasa Gu Chen itu bagus. Sayangnya, Wanshu, kamu tidak memiliki perasaan padanya. Mendengar itu, tangan Qin Wanshu terhenti sejenak. Teman sekamar lainnya berkata, bagaimana seorang pemuda miskin seperti Gu Chen bisa cocok dengan Wanshu kita? Wanshu juga mengatakan bahwa Gu Chen hanyalah seorang teman biasa. Li Qing menggelengkan kepala kepada Qin Wanshu dan berkata, kamu tidak tahu. Ketika kamu mengatakan bahwa Gu Chen hanyalah teman biasa hari itu, Gu Chen berada di belakang kita. Dia mendengar kata-kata Wanshu. Semua orang terkejut. Kemudian, saya mendengar bahwa dia berdiri di sana selama beberapa jam. Tidak ada yang bergerak sedikit pun. Meskipun Wanshu, kau tidak menyukainya. Namun, aku masih merasa agak disayangkan. Qin Wanshu mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba menatap Li Qing. Dengan tatapan tidak percaya di matanya. Kau bilang bahwa aku di belakang kita hari itu. Li Qing melihat ekspresi Qin Wanshu yang agak terkejut dan berkata, bukankah kau meminta dia mengantarkan buku untukmu waktu itu? Kebetulan saat dia datang, kau bilang bahwa kalian hanya teman biasa. Aku pikir kau sengaja mengatakan itu. Untuk membuatnya mundur teratur karena kesulitan. Apa kau tidak tahu? Qin Wanshu sedikit terguncang. Wajahnya menjadi agak pucat. Wanshu,
Ada apa denganmu? Qin Wanshu merasakan suara di sekelilingnya menghilang. Di benaknya hanya ada sosok yang berdiri sendirian di lapangan. Tidak heran jika sejak hari itu dia tidak lagi pergi ke perpustakaan. Bahkan jika dia pergi, dia akan menghindari waktu yang bersamaan dengan dia. Dia juga tidak mencarinya untuk makan bersama. Juga tidak lagi menunggu dia selesai kelas. Ternyata dia mengira dia menolak pengejarannya. Menolak kebaikannya padanya. Qin Wanshu tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju pintu. Langkahnya sedikit goyah. Qin Wanshu tiba di bawah asrama laki-laki. Kehadirannya memicu kegaduhan. Banyak laki-laki secara sadar atau tidak sadar memperhatikannya. Karena dia terlalu cantik. Laki-laki yang menyampaikan pesan itu datang ke asramaku. Tapi aku tidak di sini. Tidak ada. Dia mengernyitkan dahi. Tapi dia tetap berpakaian rapi dan turun tangga. Teman sekelas Qin, apakah kamu mencari Zhang Heng? Bukankah dia sudah pindah? Apa kamu tidak tahu? Qin Wanshu melihat ke arah Sujie dan berkata, aku datang mencari Gu Chen. Sujie terkejut sejenak. Dia memandang Qin Wanshu dengan curiga. Nenek Gu Chen telah meninggal. Dia sudah cuti dan pulang selama beberapa hari. Kamu nggak tahu. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu tentang keadaannya. Aku mengira kamu akan menunjukkan perhatian padanya. Hubungan saya dengan Qin Wanshu sebagai teman biasa masih terus terjaga. 11 Jie mengira Qin Wanshu sudah tahu. Su Jie melanjutkan. Ngomong-ngomong, sepertinya Gu Chen pernah meminta Zhang Heng mengantarkan barang padamu sebelum pergi. Apa kamu tidak menerimanya? Saat ini, tidak hanya Su Wanshu yang mencariku. Qin juga mencariku. Dia sudah menghubungiku beberapa kali. Tapi aku tidak mengangkatnya. Saat ini, aku duduk di sebuah kantor yang luas. Kantornya sangat mewah. Saat ini, kerisauan di wajahnya semakin jelas. Berani-beraninya tidak mengangkat teleponku. Mengejek. Dia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah pintu. Ferrari mengeluarkan suara bising saat melaju ke Universitas Hai. Ketika mendengar tentang kematian nenekku dan minta izin untuk pulang. King Yu tampaknya sedikit marah. Dia menggenggam tangannya dengan erat dan berbicara dengan nada sedikit marah. Dia tidak memberitahuku tentang hal sebesar ini. Aku menerima telepon dari Su Qingyue sekitar jam 10 malam. Saya kembali ke desa kalian. Kau datang menjemputku. King Yu mengeluarkan suara dingin. Saya mengerti. Ada beberapa hal yang saya masih belum bisa sadar sepenuhnya. Hingga dia mengingatkanku lagi. Baru aku terburu-buru memakai sepatu. Pegang ponsel langsung keluar. Setelah beberapa saat, saya memerintahkan Su Qingyue untuk mengendarai mobil ke gerbang rumahnya. Su Qingyu menatap dinding halaman rumahku yang sederhana dengan diam. Masuk ke halaman. Melihat deretan rumah kecil, aku tidak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Nona, kenapa kau datang malam-malam? Kenapa tidak menelepon sebelum datang? Ibu maju dan meraih tangan Su Qingyu. Namun, dia menatapku dengan tatapan sedikit bingung. Saya memperkenalkan. Ini adalah temanku. Ibu agak tidak percaya. Teman macam apa yang datang larut malam? Namun, aku tidak mengatakan banyak. Dia juga tidak bertanya lebih jauh. Toh, melihat penampilan Su Qingyu, pasti dia sangat kaya. Tidak akan menyukai seorang pemuda miskin seperti mereka. Saat itu, nenek sudah dimakamkan. Kerabat dan teman-teman juga sudah pergi hari ini. Aku sebenarnya berpikir untuk kembali ke sekolah dalam beberapa hari. Tidak nyangka King Yu datang. King Yu menatapku dengan dingin. Ada sedikit kemarahan di wajahnya. Dia tidak puas dengan perkenalanku. Namun, dia tidak marah. Ibu sibuk menyiapkan kamar untuk Su Qingyue. Aku masih punya satu adik perempuan. Namun, tempat tidur di kamar adikku hanya bisa untuk satu orang. Jadi, aku pindah ke kamar yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan barang-barang. Memberikan kamarku untuk Su Qingyue. King Yu melihat ke dalam kamar saya. Kamar saya sudah tertata rapi. Ada bau harum di dalam ruangan. Aroma ini membuatnya sedikit terpesona. Berbaring di tempat tidur. Dia menyadari bahwa aroma itu berasal dari selimutku. Dia menutupi kepalanya dengan selimut. Mengambil napas dalam-dalam. Rasa gelisah di sekujur tubuhnya sepertinya menghilang. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal. Ibu menahanku saat memasak dan bertanya, dia benar-benar teman biasa Anda? Aku mengangguk. Benar-benar hanya teman biasa. Meskipun saya telah bertemu dengan Su. Namun ketidaknyamanan di antara satu sama lain. Setelah pertemuan itu, kami tidak memiliki interaksi lagi. Seolah-olah kami saling melupakan keberadaan masing-masing. Saya tidak menyangka Su Qingyue akan tiba-tiba datang ke sini. Tidak lama kemudian, King Yu keluar. Adik perempuan saya bernama Gu Sue. Dia melihat Su Qingyue dan berkata, kakak ipar, Anda benar-benar cantik. Satu panggilan kakak ipar. Dengan perasaan yang mekar. Mengapa saya bisa begitu bahagia? Dia memberi Gu Sue satu set kosmetik. Gu Sue sangat senang. Kakak ipar terus memanggil. Su Qingyue, yang sangat senang, memberikan Gu Sue amplop merah besar. Saya mengernyitkan dahi dan berkata, amplop merah tidak boleh diterima. Terlalu banyak untuk diterima. King Yu tidak senang sekarang. Ini adalah untuk Suer,
Tidak perlu persetujuanmu. Swear berkata. Kakak ipar. Ini terlalu banyak, saya tidak bisa menerimanya. Ibu juga berkata di samping. Nona, ini tidak bisa diterima. Masih baik kalau anak sendiri ada hubungannya dengan yang lain. Kuncinya adalah tidak ada hubungan. Bagaimana mungkin keluarga sendiri berani menerima banyak uang ini? Kalau disuruh mengambil, ya ambil saja. Ini diberikan oleh kakak ipar. Su Qingyu mulai berbicara. Ibu tertegun. Dia menoleh dan melihatku. Aku mengernyitkan dahi saat menerima angpau. Tidak bisa diterima. Ini kamu bawa pulang. Wajah Su Qingyu seketika menjadi suram. Aku tertegun melihat pemandangan itu. Dia mengeluarkan selembar uang kertas dari dalamnya dan berkata, begitu banyak sudah cukup. Kali ini Gu Sui tidak menolak. Dengan senang hati mengucapkan terima kasih kepada Su Qingyu. Memanggilnya kakak ipar. Su Menyu kembali merasa senang. Setelah makan malam, saya membawa Su Qingyu jalan-jalan. Saya bertanya, kenapa kamu datang ke sini? Su Qingyu berkata, sepertinya kamu lupa hubungan antara kita. Bukankah ini juga untuk menghadapi keluarga? Baik, kali ini saya bergantung pada kalian. Kali ini pulang, kamu ikut aku untuk bertemu orang tuaku, ya? Aku terdiam dalam kebingungan. Sepertinya ini adalah keluarganya. Makanya dia datang jauh-jauh dengan mobil. Baik, segera selesaikan urusan ini. Kita juga bisa mengurus perceraian. Su Qingyu terkejut dan berhenti mendengar kata-kata itu. Di antara alisnya muncul kecemasan yang mendalam. Kau merasa aku tidak layak untukmu. Nona 11, kau sangat luar biasa. Aku merasa akulah yang tidak layak untuk Nona Su. Ketidaknyamanan di wajah Su Qingyu menghilang seketika. Apa yang kau katakan adalah benar. Mengangguk sedikit. Menggunakan kekayaan muda. Dan kita benar-benar berasal dari dua dunia yang berbeda. Su tersenyum dengan senyum bahagia. Saya bilang kamu pantas. Kau layak untuk itu. Kau tidak perlu peduli pada pandangan orang lain. Aku menunduk dan tidak berkata apa-apa. Peristiwa Qin Wanshu membuatku memahami apa itu rasa rendah diri. Aku rasa Su Qingyu dan Qin Wanshu sama. Keduanya bukanlah yang bisa aku miliki. Su Qingyu menganggap dirinya sebagai alat untuk membela. Kali ini hanya perlu tampil menghadapi keluarganya. Bukan untuk diri sendiri. Percaya setelah membantunya menghadapi orang tuanya. Tidak perlu dikatakan sendiri. Pihak lain juga pasti akan mengajukan perceraian. Memikirkan hal ini, saya menghela napas lega. Sepanjang jalan saya menyapa tetangga. Su Qing terlihat sangat senang. Dia sepertinya tidak malu sama sekali dengan hubungan kami. Saya berpikir sejenak tapi tidak memberikan penjelasan. Sampai di rumah, saya tetap memutuskan untuk kembali ke sekolah. Merasa perlu menyelesaikannya secepat mungkin. Universitas Beijing. Tidak menemukan Qin Wanshu, saya pulang. Hanya saja orang terlihat agak aneh. Ponsel bergetar. Itu adalah pesan dari Zhang Heng. Hari ini adalah waktu kencan antara dia dan Zhang Heng. Juga merupakan momen di mana Zhang Heng bersiap untuk mengumumkan secara resmi hubungan cinta antara dia dan Qin Wanshu. Zhang Heng mengusulkan sebuah pertemuan. Qin Wanshu mengambil ponselnya dan bertanya, apakah asrama kalian akan ikut dalam pertemuan kali ini? Zhang Heng segera menjawab, ya. Semua dari asrama kami akan datang. Di mata Qin Wanshu terlihat seberkas kemarahan. Tetapi tidak ada yang terjadi. Qin Wanshu dan teman sekamarnya turun dari tangga. Melihat Zhang Heng yang menunggu di sana. Zhang Heng sangat senang. Saya sudah memesan restoran. Setelah makan, mari kita pergi bernyanyi. Qin Wanshu berjalan keluar sekolah bersama Zhang Heng tanpa menunjukkan ekspresi. Di jalan, Zhang Heng tiba-tiba menerima telepon. Dia mengangkat telepon. Tiba-tiba dia dengan marah berkata, apa yang sedang terjadi? Saya sudah mengatur semuanya, dan kamu malah mengalami masalah sekarang. Li Qing melihat ke arah Zhang Heng. Hanya Qin Wanshu yang menatap dengan sinis. Su Qingyu baru saja menelepon saya. Dia sedang ada urusan di luar dan tidak bisa menghindar. Biarkan kita pergi sendiri dulu. Dia ada urusan dengan Xiang Chen. Dia dengan Gu Chen. Urusan apa? Zhang Kuo tampak ingin mengatakan sesuatu namun ragu. Segera katakan. Bicara atau tidak? Li Qing mendesak. Bukankah beberapa hari lalu Gu Chen sudah dijodohkan? Hari ini adalah pertemuan dengan orang tua. Saya khawatir jika saya minum terlalu banyak, Su Jie harus menunggu di luar untuk menjemputnya kembali. Zhang Heng selesai membayar dan melihat Qin Wanshu. Zhang Heng terlihat cukup marah dan berkata, ini adalah tentang Gu. Nyatanya, kita sudah sepakat. Kenapa harus bertemu orang tua pada saat seperti ini? Sudahlah. Jika mereka tidak datang, kita akan pergi sendiri. Salah satu teman sekamar Qin Wanshu berteriak pada saat itu. Qin Wanshu menatap Zhang Heng dengan tenang dan kemudian berhenti melangkah. Zhang Kuo, apakah kamu sudah lama tidak kembali ke asrama? Zhang Heng terkejut sejenak dan kemudian berkata, memang ada beberapa yang sudah kembali. Tidak masalah. Aku sering bertemu dengan Gu Chen dan yang lainnya. Benar. Su Jie jelas-jelas ada di asrama, bagaimana bisa kamu bilang dia keluar? Qin Wanshu menatap Zhang Heng dengan tajam.
Beberapa teman sekamar lainnya juga tertegun. Qin Wanshu berkata, "Saya baru saja kembali dari asrama kalian." Qin Wanshu tertawa dingin dan menatap Zhang Heng sambil berkata, "Gu Chen sebenarnya tidak ada di Jinghai. Dia sudah kembali ke kampung halamannya. Dan sudah pulang selama beberapa hari." "Zhang Kuo, jangan bilang padaku bahwa kau tidak tahu mengapa Gu Chen kembali." Semua orang diam. Qin Wanshu melihat Zhang Heng. Tatapannya dingin. "Apalagi yang ingin kau katakan?" "Gu Chen meminta sesuatu untuk diserahkan kepadaku sebelum pergi. Apakah kau juga ingin bilang bahwa kau tidak tahu?" Wajah Zhang Heng menjadi pucat. "Gu Chen. Selalu saja Gu Chen. Qin Wanshu, katakan padaku. Apa hubungan kita? Sekarang aku adalah pacarmu. Dan bukan Xiang Chen." Zhang Heng berkata dengan keras. "Dia tahu jelas hubungan antara kita. Bahkan meminta aku untuk mengantarkan barang untukmu. Dia ini orang macam apa?" "Iya. Dalam masalahku, aku telah berbohong padamu. Namun perasaanku padamu adalah nyata. Cinta itu adalah memiliki. Aku sedikit egois, tapi tidak berlebihan kan?" Qin Wanshu memandang Zhang Heng dengan tatapan tenang. Zhang Kuo. Pertama, kita bukanlah pasangan kekasih. Hanya hubungan teman biasa. Antara kita bahkan tidak ada kepercayaan dasar. Sekarang kita bahkan tidak bisa menjadi teman biasa. Kau bilang padaku kau tulus sekarang? Kau tidak merasa ini ironis?" Pertengkaran mereka menarik perhatian beberapa siswa di sebelah. Mereka semua dengan samar-samar mengarahkan tatapan penasaran ke sini. "Shushu, mari kita bicarakan sesuatu secara pribadi nanti. Mari kita pergi makan dulu. Kami percaya Zhang Heng akan memberikan jawaban yang memuaskan untukmu." Dua teman sekamar lainnya, selain Li Qing, mulai membujuk Qin Wanshu. Li Qing melihat kedua teman sekamarnya. Tiba-tiba bertanya, "Lili, kali itu kau tiba-tiba bertanya di depan banyak orang. Apakah Wanshu dan Gu Chen adalah pacaran? Apakah itu yang ingin kau tanyakan?" Teman sekamar bernama Lili menunjukkan sedikit kepanikan di matanya saat mendengar itu. Dia dengan halus melirik Zhang Heng. "Benar. Saat itu aku hanya bertanya tanpa maksud." Li Qing tidak berkata apa-apa. Tadi dia bertanya dan sekarang merasa sedikit menyesal. Jika tebakannya benar, maka Zhang Heng ini sangat menakutkan. Qin Wanshu mendengar kata-kata Li Qing. Tubuhnya tiba-tiba kaku sejenak. Dia menatap dengan tidak percaya. Dua orang yang selama ini dianggapnya sebagai saudara perempuan. Kedua teman sekamarnya agak tidak berani menatap Qin Wanshu. Tatapan mereka sedikit menghindar. Qin Wanshu tersenyum pahit dan menarik kembali tatapannya. Meminta diri untuk tenang lalu sekali lagi menatap Zhang Heng. "Zhang Kuo, tidak ada kemungkinan antara kita. Tolong jaga jarak yang diperlukan antara kita mulai sekarang." Setelah Qin Wanshu selesai berbicara, dia berjalan pergi dengan langkah pasti. Meninggalkan Zhang Heng yang wajahnya terdistorsi melihat punggung Qin Wanshu yang pergi. "Gu Chen, semua ini salahmu. Kau bilang, kenapa kau tidak melepaskan Qin Wanshu?" Asrama Qin Wanshu malam itu. Ada yang membungkus barang-barangnya dan membawanya pergi. Dia tidak akan tinggal di asrama lagi. "Saat ini saya sedang mengemudikan mobil. Saya melirik Su Qingyu yang sedang menutup mata di kursi penumpang. Dalam kesunyian, dia tampak sangat cantik. Di dalam hati saya, muncul sedikit gelombang perasaan. Saya mengalihkan pandangan saya. Di mata saya, Su Qingyu sangat sempurna. Memberi saya perasaan tidak berani mendekat. Orang seperti ini seharusnya tidak memiliki keterkaitan dengan diri saya. Dalam hati saya berkata, saya di Universitas Sanda. Senja. Mobil akhirnya memasuki kota Jinghai. Sudah bangun lebih awal. Dia sedang duduk di kursi penumpang dan menoleh melihat saya yang fokus mengemudi. Dia menggerakkan sudut bibirnya, seperti sedang tersenyum. Dia sangat menikmati kebersamaannya dengan saya. Meskipun kami baru saling mengenal untuk waktu yang singkat. Namun saya menemukan, dia di samping saya seperti bisa tenang. Perasaan tertekan dan gelisah di dalam hati sepertinya sudah menghilang. Perasaan ini membuatnya sedikit terpesona. Hingga sekarang, dia merasa sedikit terjebak. Tidak perlu mengemudi secepat itu. Sedikit lebih lambat. Su Qingyu berkata, "Saya sedikit terkejut. Tidak tahu mengapa dia mengatakan itu. Ke-9 ke atas. Kita pergi kemana?" Aku bertanya. Saya tidak tahu di mana rumah Su Qingyu. Sebenarnya, saya lebih ingin Su Qingyu mengemudikan mobil sendiri. Turunkan saja aku di pinggir jalan. Ayo pergi ke Mingsu Guan Lanting. Saya terkejut. Itu adalah salah satu kompleks paling mewah di Jinghai City. Di sana, setiap rumah harganya puluhan juta. Di dalam kompleks, ketika saya berhenti di depan sebuah villa, saya tahu saya telah meremehkan latar belakang keluarganya. Pintu otomatis. Melihat pintu besar yang terbuka otomatis. Saya pertama kali merasakan apa itu mundur teratur karena kesulitan. Ternyata jarak di antara mereka begitu besar. Saya menundukkan pandangan. Dalam hati, akan ada saat-saat gelombang itu kembali pulih. Saya mengemudikan mobil ke dalam halaman. Setelah turun dari mobil, dia berkata kepada Su Qing, "Itu, Nona,
Saya tidak akan mengganggu lagi. Hubungi saya kapan saja Anda perlu, saya menghadapi keluarga. Su King melihat villa mewah miliknya. Lalu dia melihatku dengan sedikit curiga dan berkata, apakah kamu tidak ingin masuk dan duduk? Saya segera melambaikan tangan dan berkata, sudah cukup larut. Saya ingin segera kembali ke sekolah. Su King Yue mendekat ke saya dan berkata bercanda. Mereka benar-benar tidak ingin naik ke sini dengan aman. Kamu bisa tinggal di sini. Karena kita secara resmi sekarang adalah suami istri. Ini adalah undangan yang belum pernah dia terima. Tidak. Saya kembali ke sekolah. Setiap sel dalam tubuh saya membawa keteguhan. Melihatku berbalik dan pergi. Dengan sedikit rasa malu dan kesal di matanya. Jika itu adalah pria biasa yang datang ke sini. Takutnya semua kamar sudah penuh. Dia baik-baik saja. Pergi dengan tegas. Takut tertinggal di sini. Ini membuat suasana hati yang baik tadi mendadak hilang. Mengapa dia membawanya ke sini? Apakah dia benar-benar tidak tahu? Masih tahu tapi berpura-pura tidak tahu. Apakah ini adalah strategi memperdaya? Begitulah yang kupikirkan. Aku tidak percaya kau tidak merasa tergugah. Aku rasa kau masih tidak ingin bercerai. Ada yang ingin kutebak tentang apa pikirannya. Saya naik bus ke sekolah. Su King Yue melihat saya sebentar lalu berbalik. Kau datang hari ini. Ada urusan mendadak. Kembali lebih awal. Suasana basa-basi yang sederhana. Suji duduk di sampingku. Apakah kau tahu? Qin Wanshu dan Sang Heng putus. Begitu juga tidak. Sepertinya mereka tidak pernah bersama. Yang jelas, Qin Wanshu dan Sang Heng telah berselisih. Saya coba sedikit. Kenapa? Sepertinya itu karena kau. Aku mengernyitkan dahi. Tapi aku dan Wanshu tidak ada apa-apa. Bukankah kau bilang biarkan Sang Heng memberikan sesuatu untuk Wanshu? Tepat, itu adalah femur. Itu adalah sebuah buku yang disimpan di rumah Wanshu. Aku meminta Sang Heng mengembalikannya untuk menghindari kecurigaan. Apakah itu karena buku itu? Su King Yue berkata. Sang Heng sama sekali tidak mengirimkan buku itu. Kemudian Su Jie membawa Wanshu untuk menemuiku. Lalu dia menjelaskan secara detail tentang perselisihan dengan Sang Heng. Saya coba sedikit. Sepertinya aku salah. Seharusnya aku meminta orang lain untuk mengembalikan buku itu. Jie memutar matanya. Apakah itu masalah buku? Siapapun yang mengembalikan kepada Wanshu, apa bedanya? Bukankah itu semua kau yang kembalikan? Yang penting adalah Qin Wanshu merasa Sang Heng telah menipunya. Su Jie menggelengkan kepala dan melanjutkan. Sang Kuo ini, setiap kali mengundang Qin Wanshu, selalu atas namamu. Kencan kali ini juga sama. Ini adalah panggilan untuk pertemanan antara dua kamar kita. Tapi aku sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Sang Kuo ini tidak tahu. Mendengar itu, tatapanku menjadi suram sejenak. Aku dulu juga heran mengapa Qin Wanshu bisa tahu tentang pergi berkencan sendiri. Bukankah hal ini seharusnya menjadi rahasia? Sekarang tampaknya mungkin Sang Heng sengaja memberitahu Qin Wanshu. Aku tidak tahu apa yang kurasakan di dalam hatiku. Saya selalu menganggap Sang Heng sebagai teman. Tetapi sekarang tampaknya tujuan Sang Heng mendekati saya dari awal. Sepertinya tidak murni. Saya tidak ingin memikirkan hal ini lagi. Bersih-bersih dan bersiap untuk istirahat. Baru saja membereskan. Pintu rumah terbuka. Sang Heng masuk dengan wajah suram. Gu Chen, ikuti saya sebentar. Su King Yue tanpa khawatir saat ini. Sang Heng, apa yang ingin kamu lakukan? Masalahmu dengan Wanshu tidak bisa disalahkan pada Gu Chen. Dulu, Xiang Chen adalah yang paling cocok untuk kalian. Kamu tidak bisa menyalahkan Gu Chen hanya karena kamu diputuskan. Sang Heng melihat ke arah Sang Kuo yang sedang menyeduh teh. Ini adalah urusan saya dan Gu Chen. Itu urusanmu apa? Su Jie ingin berkata sesuatu lagi. Namun saya menghentikannya. Ayo pergi. Kita keluar untuk berbicara. Sampai di lantai. Saya melihat ke arah Sang Kuo. Jika ada yang ingin kamu katakan, silakan. Kata Sang Heng. Tolong lepaskan tanganmu. Saya mengangkat alis. Saya tidak tahu apa yang kamu maksud. Kenapa kamu berpura-pura bodoh? Saya berbicara tentang urusan Shushu. Lepaskanlah. Sebutkan angkanya, saya akan transfer ke Jia. Saya diam-diam melihat Sang Heng. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu menganggapnya sebagai barang yang bisa diperjualbelikan? Suara tawa Sang Heng bergema. Yang memesan online melihat saya. Apa yang kamu lakukan di sini berpura-pura suci? Bukankah kamu mendekati Shushun karena tertarik pada harta keluarganya? Saya akan memberikan uang langsung padamu sekarang. 100%. Kamu pergi lebih awal. Saya merasa bahwa sisa harapan terakhir di hati saya padam. Seolah-olah saya baru pertama kali mengenal Sang Heng. Sang Heng berkata sarkastis. Jangan kurang ajar. Jangan merasa tidak puas. Kamu, seorang orang desa, sudah cukup baik dengan 1 juta. Saya menarik napas dalam-dalam. Membiarkan perasaan saya yang bergejolak kembali tenang. Ketika melihat Sang Heng, mataku sudah penuh kebekuan. Pertama-tama, antara saya dan Su King Yue, tidak ada yang perlu disembunyikan satu sama lain. Kedua, Wanshu hanya menganggap saya sebagai teman biasa. Seorang teman biasa yang bisa dia ajak bicara.
Dia tidak menyukai saya. Bicara dengan tegas. Dia tidak menganggap saya sebagai pacarnya. Ada. Siapa yang disukai Wanshu? Tidak menyukainya itu sulit. Itu adalah keputusan Wanshu sendiri. Bukan aku. Zhang Bo, kamu sudah salah sasaran dari awal. Tapi sekarang kamu memang tidak layak untuk Wanshu. Apa yang kamu lakukan sekarang seperti seorang orang jahat. Zhang Heng memiliki tatapan merah membara. Dia menggenggam tangan dan pergi. Suara ledakan. Pukulan tangan menghantam sudut bibirku. Aku terjatuh ke tanah. Zhang Kuo melakukan apa? Saat ini, Su Qingyue keluar dari kamar dan berdiri tepat di depan saya. Banyak orang di samping juga melihat ke sini. Mengacungkan jari dan menunjuk ke sini. Ada yang mengambil foto dan mengirimkannya ke grup. Tak lama kemudian, Li Qing dari asrama perempuan melihat foto itu. Dia sedikit terkejut. Zhang Heng ternyata mencari masalah dengan Gu Chen. Dia menelepon Qin Wanshu. Wanshu, Gu Chen dipukul. Di pihak Qin Wanshu terdengar suara benda jatuh. Diikuti oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Di bawah asrama laki-laki. Aku bangkit dan menyentuh sudut bibirku. Sudut bibirku berdarah. Tampaknya sedikit berantakan. Zhang Heng, saya tidak tahu mengapa kamu histeris. Tapi saya tetap mengulang kata-kata saya. Kamu sudah salah sasaran sejak awal. Kamu menggunakan 1 juta itu untuk menghina saya. Juga menghina Wanshu. Zhang Heng sekali lagi menyerang saya. Dia sedikit merasa malu dan marah. Su Jie langsung memeluk Zhang Heng. Tidak biarkan dia maju. Zhang Heng yang marah mendorong Su Jie ke tanah. Pada saat ini, seorang pengurus siswa datang dan dengan cepat mengendalikan situasi. Masalah ini menjadi besar. Karena seseorang memposting foto tersebut di internet. Sekolah segera tahu tentang itu. Kami dibawa pergi oleh pembimbing. Bertengkar di universitas. Jika serius, bisa diusir. Zhang Heng segera dibebaskan. Tapi saya ditahan. Beberapa orang mempertanyakan Duan mengapa memukul teman sekelas. Su Jie di sebelah juga terkejut. Gu Chen tidak membalas sama sekali. Oke, tapi tidak ada yang mendengar kata-katanya. Saya diam. Saya merasakan kebencian yang mendalam dalam masyarakat ini untuk pertama kalinya. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak peduli bagaimana cara mereka bertanya. Di sisi sana ada orang yang membuka mulut. Selama kamu mengakui hal ini, itu sudah cukup. Lagi pula itu bukan masalah besar. Cahaya kecerdasan yang cemerlang muncul di mata orang itu. Selama saya mengakui, maka mereka bisa mengukuhkan kejadian NS saya. Siapapun yang datang tidak akan mengubah nasib saya yang diusir dari sekolah. Saya mendongak melihat orang-orang yang tidak saya ketahui siapa mereka. Saya ingin mengatakan, saya baru saja melaporkan. Wajah orang-orang itu langsung berubah suram mendengar itu. Mereka sama sekali tidak menyangka saya akan melapor ke polisi. Polisi dan Qin Wanshu tiba di sekolah pada saat yang bersamaan. Melihat kejadian di depan matanya, Su Wanshu tahu apa yang terjadi. Ini adalah kali pertama dia begitu marah. Dia menatap orang-orang yang menginterogasi saya. Sangat baik. Kalian sudah mencapai akhir di sekolah ini. Itu yang saya katakan. Orang-orang yang tidak tahu identitas mereka menjadi pucat. Karena ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang ada di belakang Qin Wanshu. Mereka juga tidak menyangka. Sebuah hal kecil yang sepele ternyata melibatkan orang-orang dari keluarga Qin. Mereka sedikit menyesal. Tapi sudah terlambat. Tidak ada yang menyuruh mereka untuk melakukan ini. Mereka hanya ingin mendekat pada orang berpengaruh di Shang. Namun akhirnya saya tetap menandatangani surat pernyataan. Karena saya tahu ini adalah hasil terbaik yang bisa didapat. Qin Wanshu datang di samping saya. Kamu bisa saja tidak menandatangani surat pernyataan. Sekali lagi saya katakan, ini bukan masalah besar. Jika saya tidak memberi pengertian, akhirnya tidak akan berujung baik. Bahkan dari pihak sekolah pun tidak mudah. Saya menjelaskan kepada Qin Wanshu mengapa saya melakukan ini. Saya hanya seorang yang biasa. Tangan kecil tidak bisa melawan kekuasaan. Mengingat hasilnya tidak akan berubah. Dan juga menyulitkan pihak sekolah. Lebih baik menerima keadaan apa adanya. Qin Wanshu berkata, kamu tahu itu. Saya tidak bermaksud begitu. Selama kamu mau, saya bisa membantumu agar Zhang Heng bisa tinggal beberapa hari di sini. Su Qingyue juga mengatakan itu. Dia seharusnya boleh masuk dan tinggal beberapa hari. Sudah memukul orang tapi masih berkata begitu. Sangat imut. Sangat mengganggu. Dia tidak menyangka Zhang Heng adalah orang seperti itu. Saya menggelengkan kepala. Qin Wanshu melihatku dengan tatapan penuh rasa sakit. Dia hidup dengan sangat hati-hati. Bahkan ketika dia merasa dirugikan, dia tidak akan menjadi histeris. Dia bisa dengan tenang mempertimbangkan pro dan kontra. Tapi apakah ini menunjukkan bahwa semua yang dia alami, terlalu banyak ketidakadilan yang terjadi padanya? Saya menjepit bibirku, melihat Qin Wanshu dan berkata, maaf, saya tidak nyaman. Karena urusanku ini membuatmu repot. Terima kasih ya. Qin Wanshu melihat saya yang sangat sopan padanya. Dia menunjukkan senyum yang sedikit dipaksakan. Dia merasakan jarak dalam kesopanan ini. Sepertinya mereka tidak bisa kembali ke hubungan seperti dulu. Saat itu,
Hati mereka jelas sangat dekat. Sekarang, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa orang itu membuka hati untuknya. Namun, dia secara tidak sengaja mendorongnya pergi. Dia mendorongnya jauh-jauh. Dia menutup dirinya. Mungkin dia tidak akan membuka diri padanya lagi. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Kita kan teman, bukan? Qin Wanshu berusaha sekuat tenaga untuk membuat senyumnya terlihat lebih menarik. Aku melihat Qin Wanshu yang cerah dan menawan. Matanya tertunduk. Aku kembali teringat pada kata-kata yang sering diucapkan oleh orang itu. Kita hanyalah teman biasa yang berbicara. Aku mengangguk dan berkata, kita adalah teman. Aku melihat jam dan berkata kepada Qin Wanshu. Sudah tidak terlalu pagi. Sebaiknya kamu cepat pulang. Su Qingyue berkata, Wanshu, kamu sudah pindah. Benarkah? Aku terdiam sejenak. Soal ini, Su Jie tidak memberitahuku. Su Qingyue melihat saya. Tidak aman bagi seorang gadis keluar malam. Apa kamu tidak ingin mengantarku? Aku berpikir sejenak. Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Qin Wanshu tidak menolak. Naik taksi sampai ke kompleks perumahan Qin Wanshu. Saya agak linglung. Karena harga rumah di sini juga tidak murah. Bahkan untuk menyewa, harga pasti juga sangat tinggi. Saya sudah sampai. Ayo ikut saya ke atas. Saya bantu kamu mengobati luka. Qin Wanshu mencari alasan. Saat mengucapkan kalimat ini, tangannya menggenggam karena gugup. Saya menggelengkan kepala. Hari sudah larut. Saya tidak akan ikut ke atas. Lukaku tidak apa-apa. Tidak perlu diobati. Jadi, naik untuk minum teh juga tidak masalah. Anggap saja untuk saling mengenal. Qin Wanshu kembali mengemudikan. Sopir di depan melirik saya lewat kaca spion. Dalam hati saya merasa sedikit iri. Gadis cantik ini mengundang. Anak ini beruntung sekali. Saat itu saya sekali lagi menggelengkan kepala. Lain kali ya. Sekarang saya tidak nyaman untuk naik. Lalu hanya ada keheningan. Wajah Qin Wanshu terlihat sedikit pucat. Ia perlahan keluar dari mobil. Gerakannya agak lambat. Tetapi sampai dia menutup pintu mobil. Dia tidak mendengar apa yang ingin didengarnya. Dia terpaku di tempat melihat taksi berbalik. Sisa harapan terakhir di matanya juga menghilang. Sopir taksi saat itu melihatku seperti melihat orang bodoh. Sopir berpikir sejenak dan berkata, dalam keadaan normal, seorang wanita mengundang seorang pria ke rumah. Itu berarti dia memiliki perasaan suka terhadap orang tersebut. Jangan salahkan aku karena berbicara terlalu banyak. Aku merasa jika kamu melewatkan kesempatan ini, pasti akan menyesal. Mataku sedikit redup. Kami hanya teman biasa. Hanya bisa saling bercerita saja. Sopir menggelengkan kepala mendengar itu. Jika hanya teman biasa, dia berani meminjamkan mobilnya. Namun dia juga tidak berkata lebih banyak. Lagi pula, dia adalah orang luar. Aku berkata pelan saat itu. Orang sepertiku ini bagaimana bisa cocok untuknya? Juga pada hari itu aku baru tahu seberapa baik latar belakang keluarga Qin Wanshu. Terlalu baik hingga membuatku merasa putus asa. Setelah hari itu, aku merasa sedikit beruntung. Memang aku tidak layak untuk Qin Wanshu. Mungkin memiliki teman yang bisa diajak bicara sudah cukup baik. Su Jie terkejut saat melihat saya kembali. Kenapa kamu kembali? Saya sedang suka. Bukankah saya seharusnya kembali? Saya tidak tahu. Kakak besar. Bertarung. Kamu tidak memanfaatkan kesempatan bagus ini. Mereka memberi isyarat padamu. Kamu pasti tahu, kan? Kita hanya teman bicara biasa. Dan juga, apakah kamu pikir saya dan dia mungkin bersama? Su Jie terdiam sejenak. Jika tidak, bagaimana kamu bisa tahu itu tidak mungkin? Karena dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Mengapa saya harus mengecewakannya? Benar. Cinta tidak mempedulikan hal-hal ini. Saya menggelengkan kepala dan mengakui. Mungkin pada awalnya kita akan mengabaikan segalanya. Tapi ketika itu terjadi, apa menurutmu latar belakang saya akan memberinya keuntungan? Su Qingyue minum air terlihat agak kering. Kamu berbicara dengan sangat rasional. Bukankah seharusnya begitu? Meskipun tahu jalan itu sulit dilalui. Mengapa kita harus menyulitkan satu sama lain? Saya tidak keberatan. Karena saya adalah seorang pria. Tapi bagaimana dengan Wanshu? Dia tidak seharusnya membuang masa muda yang indah dan perasaan yang tulus pada seseorang seperti saya yang sulit untuk dihabiskan hidup bersamanya. Tidak ada yang perlu disesali. Baiklah. Agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, saya menerima telepon yang masuk. Meminta saya untuk bersiap-siap. Sampai di vilanya sebelum jam 9. Sebenarnya dia sudah berencana untuk menjemput saya. Namun saya menolaknya. Tak lama kemudian saya sudah berada di pintu masuk kompleks. Namun petugas keamanan langsung menghentikan saya. Mereka melihat penampilan saya yang kusut. Mereka semua mengira saya datang untuk mengganggu Su Qingyue. Saya menelepon Qingyue, tetapi dia juga tidak menjawab. Para petugas keamanan semakin tidak sabar. Mereka mengeluarkan alat pengaman dan menjatuhkan ponsel saya ke tanah, mengusirku keluar. Salah satu petugas keamanan yang gemuk bahkan memukul saya. Petugas keamanan yang gemuk itu mengatakan sesuatu saat pergi.
Kamu ini anak miskin, kenapa mereka harus memperhatikanmu? Meskipun kamu kenal, itu hanya untuk menghabiskan waktu mereka saja. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang penting. Saya pikir ini perilakunya, memikirkan untuk bertemu satu sama lain. Namun tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan. Anak-anak orang baik dan berasal dari keluarga terhormat. Bagaimana mungkin bisa secepat itu? Mungkin dia menganggap saya sebagai pilihan. Saya memegang ponsel yang rusak dan merasa bingung. Entah kenapa, saya sekarang tidak bisa menghubungi Suking. Mengirim saya adalah satu hal. Pergi memenuhi janji sendiri adalah hal lain. Tidak percaya pada diri sendiri. Ini adalah sesuatu yang saya setujui sejak awal. Melihat waktu yang telah ditentukan dengan Yu. Sudah lewat. Saya berpikir sejenak dan memutuskan untuk kembali dulu. Setidaknya memperbaiki ponsel. Saat ini, Suking Yue di dalam kamarnya. Suking Yue sedang menelepon saya. Maaf, nomor yang Anda dialih tidak dapat dihubungi untuk sementara. Suara siaran muncul dari telepon. Ini membuat kecemasan Suking Yue semakin terlihat di wajahnya. Dia baru saja menelepon saya. Menelepon petugas keamanan di pintu. Menanyakan apakah orang itu sudah datang. Suking Yue merasa sedikit sedih dan kemudian menjatuhkan ponselnya ke lantai. Beberapa saat kemudian, mendengar pelayan berkata bahwa ada seorang paparazzi yang diusir oleh petugas keamanan. Dengan cepat meminta rekaman di pintu masuk. Menonton rekaman di televisi. Wajah Yu berubah menjadi pucat. Dia melihat petugas keamanan menghancurkan ponsel saya. Dia juga melihat petugas keamanan memukul saya dengan tongkat. Dan mendorong saya jatuh ke tanah. Saya tidak ingin bertemu dengan kedua petugas keamanan itu lagi. Kemarahan membeku di udara. Pelayan tua mengangguk mendengar ini. Segera, sebuah telepon dibuat. Mulai hari ini, kedua petugas keamanan ini tidak akan bisa tinggal di Jinghai. Sementara itu, saya baru saja memperbaiki ponsel saya di toko servis. Masukkan kartu SIM saya sendiri. Saya berpikir sejenak dan akhirnya menghubungi Su. Hal-hal yang telah saya janjikan. Anda harus menyelesaikannya. Tak lama kemudian, sebuah Ferrari berhenti di depan toko servis ponsel ini. Saya berkata kepada Suking Yue. Maaf, aku terlambat. Masalah bebek. Aku tahu. Tatapan itu kini terfokus pada sudut bibir saya. Meskipun sudah semalam berlalu, luka di sudut bibir sudah agak sembuh. Tetapi masih terlihat bekasnya. Suking Yue melepas gelangnya. Ada sedikit kebencian di mata. Luka ini tidak terlihat seperti yang terjadi hari ini. Beritahu saya. Ini adalah karena saya. Saya menyentuh sudut bibir saya. Lantai. Sudah selesai ditangani. Melihat saya tidak berkata. Suking Yue menelepon keluar. Setelah menutup telepon, dia melihat saya. Ikuti saya kembali. King Yue mengulurkan tangan ingin meraih pergelangan tanganku. Tetapi saya tetap tenang dan tidak bergerak. Ekspresi wajah Yu semakin menunjukkan kegelisahan. Saya mengikuti Suking Yue masuk ke dalam mobil sport. Suking Yue sangat tegas. Saat ini saya memandang Suking Yue yang diam dengan kebingungan. Saya merasa sangat tidak baik. Saya pikir ini adalah kesalahan saya. Itu sendiri yang mengatur. Setidaknya saya sudah terlambat hampir 1 jam dari waktu yang ditentukan. Nona, maaf untuk kali ini. Ini kesalahan saya. Saya seharusnya berangkat lebih awal ke tempatmu. Saya minta maaf. Namun saat mendengar itu, kecemasan di wajahnya semakin terlihat. Suara menggeram Ferrari terdengar. Saya tidak berani berbicara. Mobil sport itu tiba di pintu masuk komplek tempat Suyu berada. King kemudian turun dari mobil. Saya juga turun dari mobil. Seorang petugas keamanan mendekat. Saya menyadari bahwa petugas keamanan ini bukan sembarangan. Bahkan petugas keamanan yang gemuk itu pun sudah tidak ada. Merekam wajahnya ke dalam sistem. Nanti saat dia datang, dia bisa masuk dengan pengenal wajah. Suking Yue memerintahkan petugas keamanan itu. Saya tertegun sejenak. Lalu saya berkata, tidak perlu. Saya bukan penghuni komplek ini. Merekam wajah saya pasti melanggar aturan, kan? Kalau disuruh merekam, ya rekam saja. Nanti di sini, jika kamu mau datang, silakan. Tempat ini akan jadi rumahmu mulai sekarang. Petugas keamanan di sebelah terkejut memandang saya. Dia mendengar sesuatu. Putri sah dari keluarga Su memperlakukan seorang pria seperti ini. Perlu diketahui, dia juga sudah cukup lama berada di sini. Namun saya tidak pernah melihat putri besar keluarga Su membawa seorang pria ke sini. Bahkan artis pria terkenal saat itu pun tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Tapi hari ini dia melihat sesuatu. Nona besar keluarga Su tidak hanya membawa seorang pria pulang. Dia juga mengatakan bahwa tempat ini akan menjadi rumahnya ke depannya. Siapa sebenarnya orang di depan ini? Sungguh dapat memenangkan hati nona besar keluarga Su. Saya hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak cocok. Nona, saya benar-benar orang luar. Seperti yang dikatakan, hati manusia tidak boleh ada. Kamu tidak seharusnya berbuat seperti ini padaku. Suking Yue sangat marah. Suaranya juga menjadi gelisah. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak omong kosong? Saya merekam.
Kamu tinggal merekam, lupakan saja. Ini adalah untuk orang yang seharusnya. Saya merasakannya di dalam gunung. Dengan cara ini, saya tidak memiliki beban mental. Saya dengan baik hati menyelesaikan pengisian laporan berbahaya. Lalu saya masuk ke villa miliknya bersama dengan Caiyue. Tempat ini didekorasi dengan sangat mewah. Meskipun saya sudah mempersiapkan diri secara mental. Namun, saya masih terkejut sedikit. Saya merasa bahwa salah satu dinding biasa di sini. Takutnya, saya bahkan tidak mampu untuk mendekorasinya. Hal-hal ini mengingatkan saya. Saya dan Suyu benar-benar orang dari dua dunia yang berbeda. Su Qingyue juga sedang melihat ekspresi saya. Saat melihat keterkejutan yang melintas di mata saya. Dia menunjukkan senyum yang penuh selera dan bangga. Saya lihat, masih ingin membahas masalah perceraian dengan saya. Ya, Su Qingyue berpikir di dalam hati. Dalam pandangannya, setiap pria yang melihat villa yang begitu mewah ini, pasti akan ingin memilikinya. Dia percaya saya juga demikian. Pada saat ini, saya berkata, Nona, bukankah kita sudah sepakat untuk menghadapi keluarga hari ini? Apakah kita tidak seharusnya pergi sekarang? Su Qingyue berkata, kamu tampak sangat terburu-buru untuk bertemu orang tua. Saya mengangguk ketika mendengarnya. King tersenyum tipis di sudut bibirnya. Juga semakin meyakinkan tebakannya. Pihak lain menjadi cemas dan ingin segera memastikan hubungannya dengan dia. Ayo kita pergi. Su Qingyue membawa saya keluar pintu. Namun, saya menyadari. Bulan ternyata membawaku ke sebuah pusat perbelanjaan. Saya mengernyitkan dahi. Tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yu. Setelah berpikir, mungkin dia ingin membeli sedikit hadiah. Saya seharusnya bisa memikirkan hal ini. Saya merogoh saku. Di sana hanya ada 300 yuan. Dan di pusat perbelanjaan ini, bahkan sepatu yang paling murah pun. Tidak kurang dari jumlah itu. Saya melihat kembali ke ponsel. Di dalamnya masih ada lebih dari 1000. Seharusnya sudah cukup, kan? Saya sedikit kurang percaya diri. Masuk ke mall. Su Qingyue membawa saya langsung ke sebuah toko pakaian pria. Pemilik toko segera menyambut ketika melihat Su Qingyue. Dia yang pertama kali berbicara. Siapkan satu set jas untuknya. Pemilik toko melihat saya yang masuk mengikuti Su Qingyue. Dia tiba-tiba bersinar saat melihat saya. Wah, pria ini memang bertubuh sangat bagus. Saya berkata dengan sedikit canggung. Nona, saya rasa tidak perlu membeli pakaian. Saya menyentuh ponsel di saku. Saya tidak tahu apakah setelah membeli pakaian masih cukup untuk membeli hadiah. Tidak bisa. Harus beli. Kamu tidak bisa mengenakan baju ini saat bertemu orang tua, kan? Su Qingyue berkata. Saya melihat pakaian saya. Karena didorong oleh satpam hingga jatuh ke tanah. Pakaian saya juga terlihat agak kusut. Di atasnya ada noda makanan. Saya mengernyitkan dahi. Masih mengangguk. Manajer toko segera memilihkan sebuah jas. Anda bisa mencoba yang ini terlebih dahulu. Ini adalah produk baru di toko kami. Saya membawa pakaian itu ke ruang ganti. Setelah saya masuk, manajer toko mendekati Su Qingyue dan berkata, Bos, siapa dia? Su Qingyue berkata, Dama keluarga kalian. Manajer toko terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar. Bos, Anda tidak datang untuk berbelanja sebenarnya, kan? Manajer toko berkata. Su Qingyue tersenyum sedikit nakal. Menurutmu bagaimana? Saat itu, saya keluar setelah mengganti pakaian. Melihat diri saya yang sudah dirawat. Su Qingyue terkejut. Kemudian sedikit tertegun. Sementara itu, manajer toko tiba-tiba terpesona. Sungguh, sangat tampan. Tubuhmu bahkan lebih baik daripada bintang besar. Selevel dengan model pria papan atas. Dipuji seperti itu oleh manajer toko. Saya sedikit tidak terbiasa. Saya melihat ke arah Su Qingyue. Bagaimana dengan set ini? Su Qingyue terbangun dengan tiba-tiba. Pipiku sedikit merah. Saat itu, manajer toko mengeluarkan set pakaian lain untuk saya coba. Saya mengernyitkan dahi. Saya masih membawa pakaian itu dan kembali masuk ke ruang ganti. Saat saya sedang mengganti pakaian, tiba-tiba mendengar seseorang berbicara di luar. Suara seorang wanita asing terdengar saat itu. Qingyue, benarkah itu kamu? Saya mendengar orang berkata melihatmu datang bersama seorang pria untuk memilih pakaian. Saya pikir itu hanya omong kosong mereka. Ternyata itu benar. Li Jian, kenapa kamu ada di sini? Kenapa? Apa saya tidak bisa berada di sini? Qingyue, yang di ruang ganti itu pasti Han, kan? Saya juga menduga begitu. Sudah lama, hanya Han itu yang dapat membuat Nona Su melihatmu dengan cara yang berbeda. Apakah kamu berencana untuk mengangkatnya kali ini? Li. Jangan berbicara omong kosong di sini. Menjadi sedikit marah. Sepertinya masih lama. Bagaimana saya bisa berbicara omong kosong? Sepertinya kamu juga pernah membiarkan Xiao Han seperti itu. Mungkin menginap di rumahmu. Saya sedikit tertegun mendengar percakapan mereka di ruang ganti. Saya rasa Han itu pasti adalah pacar Su Qingyue. Jika dia punya pacar, mengapa masih ingin menikah denganku? Hatiku terasa tertekan. Saya tahu Su Qingyue tidak akan menyukaiku.
Diri sendiri juga tidak akan memiliki pemikiran lain. Tapi diperlakukan sebagai alat seperti ini terasa sangat buruk. Rasanya benar-benar tidak baik. Saya rasa Su Qingyue mungkin tidak tega membiarkan Han menghadapi kesulitan dari keluarganya. Jadi dia menempatkan dirinya di depan. Dia hanya menjadi umpan. Selama bisa mengatasi keluarganya, percaya diri tidak ada gunanya lagi. Mungkin saat itu dia bisa lagi bersama Han lagi, berpasangan. Hatiku sedikit pahit. Meskipun saya sudah tahu hasil ini sejak awal. Sudahlah. Lagi pula ini bukan urusanku. Selama bisa menghadapinya di depan keluarganya. Kemudian tinggal mengurus perceraian dengannya. Saat itu suara marah Suyu terdengar dari luar. Lilu, percaya tidak kalau aku akan merobek mulutmu sekarang? Wanita itu tampaknya tidak tahu mengapa. Reaksi Su Qingyue bisa sebesar itu. Sejenak tidak ada yang bicara. Saat itu, aku mendorong pintu dan keluar. Aku melihat kulihat wajah lawan penuh dengan kedinginan menatap wanita di depannya. Wanita itu tampaknya terkejut. Wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Kehadiranku menarik perhatian mereka. Liao sedikit tertegun saat melihatku. Lalu menutup mulutnya. Kamu bukan Han. Aku dengan sopan mengangguk. Namaku Gu Chen. Ekspresi wanita itu agak panik. Yang itu, maaf. Apa yang baru saja saya katakan adalah omong kosong. Jangan dipikirkan. Semakin banyak bicara, semakin rumit. Liao cepat-cepat meninggalkan sini. Saat ini Su Qingyue menatapku. Tatapan marah sekarang berubah menjadi kebingungan. Di wajahnya muncul senyum paksa. Jangan dengarkan dia mengatakan hal-hal konyol. Hal itu membuat kita terpisah. Saya menggelengkan kepala. Nona Su, Anda tidak perlu menjelaskan apapun kepada saya. Siapa yang Anda suka atau tidak suka, itu terserah Anda. Itu adalah kebebasan Anda. Su Qingyue mendengarnya dan mengerutkan alis. Entah kenapa, hati saya semakin gelisah. Saat itu, saya melihat ke arah manajer toko. Bolehkah saya tahu berapa harga baju ini? Manajer toko segera menjawab. Tidak ada biaya. Saya mengernyitkan dahi. Tidak ada biaya. Saya juga tidak bertanya mengapa. Saya berbalik dan masuk ke ruang ganti. Kemudian saya melepas baju dan mengenakan baju saya sendiri. Saya keluar lagi dari ruangan. Melihat bulan, saya masih merasa sedikit canggung. Saya tidak tahu mengapa. Apakah itu karena dia? Apakah itu karena ada ketegangan antara dia dan Su Qingyue? Nama Han menjadi seperti ini karena permintaan. Saya menarik pikiran saya kembali. Ini bukan yang seharusnya saya lakukan. Saya menyerahkan baju itu kepada manajer yang tampak sedikit bingung. Silakan letakkan baju itu dengan baik. Karena kamu tidak mau uang. Jadi saya juga tidak perlu pakaian. Manajer toko melihat ke arah Su Qingyue. Saat itu, Su Qingyue menatapku sekilas. Wajahnya menjadi pucat. Baju ini saya berikan untukmu. Mendengar itu, saya menolak dengan tegas. Tidak manis lagi. Nona, hadiah yang begitu berharga ini benar-benar tidak bisa saya terima. Dia menatap dingin di mataku. Wajah Su Qingyue sejenak memucat. Saya dan yang dingin itu mengangkat alis. Nona, saya sudah bilang. Itu urusanmu. Kau tidak perlu memberitahuku. Su Qingyue berbicara dengan nada sedikit. Dia segera berkata, dengarkan saya menjelaskan. Sungguh ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Staf itu melihat ke arah orang yang ingin dijumpai. Nona, saya akan mengatakannya sekali lagi. Suka siapa? Tidak suka itu sulit. Itu hak kamu. Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya. Saya sekarang agak bingung. Saya tidak tahu mengapa Su Qing harus menjelaskan hubungannya dengan Bei Han. Kenapa dia harus memberitahu saya tentang urusannya dengan Bei Han? Apakah harus membanggakan diri sendiri? Atau membiarkan diri sendiri hancur? Saya benar-benar tidak bisa memahami pemikiran Su Qing. Saya melangkah keluar dari toko itu dengan langkah besar. Dan sosok saya yang pergi terdiam di tempat itu. Saat itu saya sampai di area hadiah. Saya juga tidak tahu harus membeli apa. Saya melihat ke atas dan melihat daun teh di rak. Setelah berpikir sejenak, menghabiskan semua uang di ponsel. Kemudian menambah beberapa ratus yuan tunai untuk membeli 2 kotak teh hijau. Membeli perlengkapan teh. Saya kembali ke toko pakaian pria itu. Kebetulan bertemu Su Qingyue yang hendak keluar. Saya membeli hadiah. Ayo kita pergi. Saya mengangkat hadiah di tangan saya. Melihat teh hijau di tangan saya. Wajah Yu kembali tampak pucat. Bibirnya bergetar. Akhirnya tidak ada yang terucap. Teh hijau. Apakah dia mengisyaratkan bahwa saya adalah teh hijau? Ternyata saya seperti ini di matanya. Su Qingyue menundukkan pandangannya. Sorot mata berkilau. Sampai di sebuah taman di pinggiran kota. Disinilah rumah keluarga Su yang sebenarnya. Kebun yang megah ini jelas memancarkan 2 kata, kemewahan. Sekedar air mancur di halaman itu, saya percaya. Sudah cukup untuk membangun beberapa villa bertingkat 3 di desa. Saya dengan tenang mengikuti di belakang Su Qingyue. Belum masuk ke bangunan yang menyerupai kastil. Datang seorang gadis yang langka. Gadis itu sangat cantik. Berbeda dengan kecantikan Su Qing yang berwibawa.
Gadis ini terlihat sangat manis. Pasangan mata berbentuk bunga persik yang memikat. Wajahnya yang lembut memiliki daya tarik tersendiri. Kakak, kamu sudah kembali. Kembali sedikit. Kemudian, tatapan memikat gadis itu tertuju padaku. Pasangan mata berbentuk bunga persik itu sedikit bersinar. Inilah saudara ipar, kan? Gadis itu mulai berbicara. Aku mulai berbicara. Halo, saya Gu Chen. Saya Siang. Gu Chen. Bukan Sang Kuo. Sering sedikit. Saya menatap dengan. Ternyata dia sama sekali tidak berbicara dengan keluarganya. Iya. Sepertinya saya juga tidak memiliki kualifikasi. Biarkan Su memperkenalkan dirinya kepada keluarganya. Gadis itu tidak tahu apa yang dipikirkannya. Wan Er tersenyum. Halo. Aku Suan. Suan mengulurkan tangannya kepada saya. Jari-jari BN berkilau di bawah sinar matahari. Saya melangkah maju, mengulurkan tangan dan menyentuh jari Suan sebelum melepaskannya. Itu bisa dianggap sebagai jabat tangan. Nona Suan. Senang bertemu denganmu. Saya mengatakannya dengan serius. Suan melihat wajah tampanku yang tampan. Dan tatapan yang sedikit murung itu. Pikiran terganggu. Dia berkata dengan senyuman yang menawan. Senang bertemu denganmu juga. Suara Suan lembut dan menggoda. Dapat membangkitkan sesuatu yang dalam di hati. Saat itu, Su Qingyue menatap adik tirinya dengan dingin dan menyeringai sinis. Bukan Zhang Heng. Apakah kamu sangat kecewa? Suan tersenyum lebar saat itu. Mengapa bisa? Kakak, kata-katamu terlalu membuat orang terkesan. Suan berpura-pura terlihat anggun. Penampilan yang menyedihkan itu bisa membuat orang secara tidak sadar ingin melindungi. Teknik kecil untuk mengatur pria ini sudah sangat mahir digunakan oleh Suan. Karena dia tidak perlu berlatih dengan sengaja. Dia memang dilahirkan seperti itu. Dia tidak percaya tidak ada cara untuk menarik perhatian pria ini. Namun ketika tatapan Suan jatuh ke arahku, dia terkejut menemukan tatapan mataku. Seperti sebuah lautan yang dalam tanpa gelombang sedikit pun. Justru membuat hatinya secara tidak sadar tertarik pada mata itu. Saat itu, Su Qingyue mulai berbicara. Kamu menyewaku sendiri. Aku kembali berjalan ke dalam rumah. Saya juga mengikuti. Terus melihat, tidak bisa tidak meninggalkan bayangan saya. Suan menginjakan kakinya dengan kesal. Saat ini aku dan Yu masuk ruang tamu. Meskipun aku sudah bersiap secara mental. Namun aku masih terkejut dengan dekorasi mewah ruang tamu. Tapi itu hanya sebuah halaman. Segera ia menarik kembali tatapannya. Kini saya semakin menyadari perbedaan antara saya dan Su Qingyue. Kami benar-benar bukan orang dari dunia yang sama. Tidak seharusnya hati kita terikat bersama. Masuk ke ruang tamu. Di sofa ruang tamu, duduk seorang pria paruh baya. Saat itu, ia sedang membaca surat kabar. Su Qingyue membawaku ke depan pria itu dan berkata. Pria paruh baya itu meletakkan surat kabar yang dipegangnya setelah mendengar hal itu. Ia mengangkat kepala dan melihat Su Qing. Dan melihatku di belakang Su Qingyue. Melihat pakaian yang bersih yang aku pakai. Dan sedikit debu di pakaian itu membuat raut wajahnya menunjukkan ketidaksukaan. Aku melangkah maju dan berkata, Selamat pagi, Paman. Saya Gu Chen. Ini adalah pertemuan pertama, saya tidak tahu harus membawa hadiah apa. Saya membeli 2 kotak teh hijau. Semoga Paman menerima dengan senang hati. Aku meletakkan teh hijau yang ada di tanganku di atas meja. Su Fu bahkan tidak melirik kedua kotak teh itu. Melainkan menatapku dengan tatapan tajam. Kamu bilang namamu Gu Chen. Mengangguk dan berkata, Ya. Namaku Gu Chen. Wajah ayah Hes terlihat muram. Bicara saja. Berapa banyak yang kau mau agar kau meninggalkan putri saya? Sedikit. Apa maksudmu? Pertanyaan dari samping. Ah. Apa maksudnya? Kau tidak bisa melihatnya. Awalnya adalah artis pria itu. Sekarang hanya sembarangan mencari seseorang yang tidak jelas. Dia langsung membawanya ke rumah. Apakah kau masih menganggapku penting? Wajah Yu menunjukkan sedikit kebingungan. Apa yang kamu bicarakan? Artis pria apa? Aku tidak berkata apa-apa. Wajahku tenang. Seolah-olah apa yang mereka katakan tidak ada hubungannya dengan diriku. Ini membuat perasaan ayah S semakin buruk. Kau keluar dulu. Aku melirik Su Qingyue setelah mendengar ini. Melihat dia tidak keberatan. Aku berbalik dan meninggalkan ruang tamu, kembali ke depan pintu. Melihatku yang berbalik dan pergi. Ayah sedikit terkejut. Apa keadaan ini? Apa dia sama sekali tidak marah? SWN kebetulan kembali dari luar. Melihatku yang keluar, dia sedikit curiga. Ini sudah diusir keluar. Suan tiba-tiba memanggil saat lewat di sampingku. Seluruh tubuhnya datang. Aku tertegun sejenak, tapi tetap mengulurkan tangan untuk menahannya. Nona pencuci piring. Apa kamu tidak apa-apa? Aduh, sepertinya saya keseleo. Suan berkata lembut. Kalau begitu, aku akan membantumu istirahat sejenak di sebelah. Menyambut. Suara Suan lembut sekali. Aku membantu Suan sampai ke sebuah pavilion di samping. Saya pergi mencari tempat. Suan segera berkata, Tidak usah. Cukup bantu aku untuk memijat sedikit saja.
Suan saat ini suaranya sangat lembut, dalam penampilan yang tampak sangat menyedihkan. Kemudian perlahan-lahan mengangkat gaun panjangnya ke atas, menunjukkan kedua kakinya. Gerakan ini penuh dengan daya tarik yang mematikan. Jika ini dilakukan oleh pria lain, mungkin mereka akan berubah menjadi serigala. Namun, aku hanya mengernyitkan dahi. Ini adalah masalah bagi saya. Saya berpikir sejenak. Nona Suan, ini tidak nyaman. Saya akan memanggil orang untuk datang. Setelah saya selesai bicara, saya berpaling dan pergi. Melihat hal itu, Suan menjadi marah dan menginjak-injak kaki. Saya mencari di sekeliling dan menemukan seorang ibu pembersih. Kemudian saya tidak memperhatikan masalah Suan lagi. Secara naluriah, saya merasa Suan sangat berbahaya. Bukan seseorang yang seharusnya saya libatkan. Jangan potong. Su Qingyue keluar dan membiarkanku masuk ke ruang tamu. Saya tidak ingin masuk. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindar. Saya dengar kamu adalah mahasiswa Universitas Jinghai. Ayah bertanya. Manajemen bisnis. Busuk. Saya berbicara. Di rumahmu ada siapa lagi? Ada orang tua dan seorang adik perempuan di rumah. Rumah kami di desa. Ada beberapa hektar tanah. Saya menjawab dengan sangat rinci. Ayah Su menarik napas dalam-dalam. Jujur saja, kamu tidak layak untuk putri kami, kataku. Saya tahu hal ini. Ayah Su sepertinya menunggu kelanjutannya. Dalam pikirannya, pasti lawan bicaranya akan berkata bahwa dia dan putrinya saling mencintai dengan tulus atau alasan serupa. Tapi setelah menunggu sejenak, dia menyadari. Setelah saya mengucapkan kalimat ini, saya tidak berbicara lagi. Dia melihat saya dengan curiga. Apakah kamu tidak punya hal lain yang ingin kamu katakan? Saya sedikit bertanya kembali. Apa? Ayah Su terdiam karena marah. Lalu dia berkata, karena kamu sudah tahu kamu tidak cocok dengan Qingyue. Mengapa kamu masih berpegang padanya? Saya melihat dengan curiga dan menggunakan. Apakah saya sendiri yang berpegang padanya? Tidak, saya tidak menunjukkan itu. Saya di sini untuk bekerja sama. Karena Yu mengatakan demikian, saya juga tidak bisa membantah. Karena King adalah satu-satunya untukmu. Saya hanya bisa menerima keadaan apa adanya. Tapi ada satu hal. Kamu harus menikah dengan keluarga Su. Anak-anak kalian juga harus bernama Su. Ayah Su melihat saya dengan sedikit kebencian. Saya merasa sedikit. Cerita ini tidak sesuai, kan? Bukankah dia seharusnya pergi? Saya sekali lagi melihat dengan menggunakan. Su Manyue ragu sejenak dan berkata, kalau tidak, lahirkan dua. Yang satu bernama Su. Seseorang bernama Chu. Saya hampir tersedak. Apa ini omong kosong? Saat itu, Suan datang mendekat. Perlahan-lahan duduk di sebelah ayah Su. Melihat Suan, ayah menunjukkan senyuman. Wan Er, apakah kamu sudah terbiasa setelah kembali selama beberapa hari ini? Suan mengatakan rasanya manis. Sangat baik. Tak ada hal yang tak biasa bagiku. Saya baru saja tiba di Universitas Jinghai. Ayah, bukankah kamu bilang akan mengaturku ke Universitas Jinghai? Ayah Su berkata. Juga jelas. Universitas Jinghai adalah salah satu universitas terbaik di Jinghai. Program manajemen bisnis sangat terkenal di seluruh dunia. Tenaga pengajarnya sangat kuat. Tidak kalah dengan yang ada di luar negeri. Ketika sampai di sini, Su pasti menatapku. Tadi kamu bilang kamu juga dari program manajemen bisnis di Universitas Jinghai. Kataku ya. Kebencian di mata ayah Su sedikit berkurang. Ini memang kebetulan. Wan Er juga akan pergi ke Universitas Jinghai. Dia juga di tahun ketiga. Saya mendengar seseorang berkata. Memang kebetulan banget. Setelah dia mengucapkan kalimat itu, dia diam. Melihat itu, ayah Su menjadi cemas lagi. Dia berpikir aku pasti akan menepuk dada. Mengatakan bahwa aku pasti akan menjaga Wan Er dengan baik. Tapi sayangnya, saya sama sekali tidak berkata apa-apa. Dia tidak mungkin sudah bodoh, kan? Bahkan tidak tahu tentang hal-hal dasar dalam pergaulan. Sementara saya jelas tahu. Saya hanya tidak ingin terlibat lagi dengan Suan dan menggunakan. Tidak ingin ada interaksi di masa depan. Wan Er sangat berbahaya. Sudah ada orang di. Pada akhirnya, saya hanya sekedar alat. Sebuah alat yang digunakan Su untuk mengelabui keluarganya. Setelah hari ini, saya berharap Su bisa berpegang pada janji dan segera bercerai denganku. Saat itu, tiba-tiba dia berkata, maka nanti, saya harap kamu bisa banyak membantu. Saya menjawab sejenak. Seseorang akan mengurus Nona Suan saat itu. Bukan urusanku. Suan Er tertegun. Dia memandang saya dengan sedikit bingung. Ayah Su mengernyitkan dahi. Kemudian dia memandang Su Qingyue. Apakah dia selalu seramah ini? Ayah Su menyadari. Saya sampai sekarang belum pernah memanggilnya, ayah. Melainkan, paman. Itu sudah cukup. Dia memanggil Su Qingyue dengan sebutan Nona Su. Memanggil Suan Er. Bahkan menyebutkan nama lengkapnya sekaligus. Seolah-olah takut terhubung dengan keluarga Su. Ayah Su sedikit ragu. Apa hubungan Gu Chen dengan putrinya? Mereka adalah suami istri. Memikirkan hal ini, ayah Su melanjutkan. Qingyue.
Kamu tidak mungkin mencari seseorang untuk menipuku, kan? Dia melirikku dengan penuh kemarahan. Dari awal sampai sekarang, dia tidak pernah menyebut namanya sendiri. Apa nama dirinya begitu sulit untuk diucapkan? Untungnya, Suking sudah mempersiapkan diri. Dia mengeluarkan sertifikat pernikahan kami dari tas. Ditempatkan di depan Ayah Su. Ayah memeriksa dengan teliti. Harapan terakhir pun menghilang. Mantunya ini harus diterima, tidak bisa dihindari. Tidak bisa tidak mengakui. Selanjutnya, Ayah Su mengundang kerabatnya untuk makan bersama. Di meja makan, kerabatnya memandang rendah padaku. Hanya dua bibi yang mengatakan beberapa kata baik. Tapi sebagian besar hanyalah basa-basi untuk menyenangkan Ayah Su dan Suking Yue. Setelah makan satu hidangan, saya juga menghela nafas lega. Mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari keluarga Su. Aku dan Suking Yue meninggalkan rumah besar itu bersama.